Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lusmina Surya Putri dari kelas 10 S1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas PAI, yaitu menjelaskan secara singkat bab 5 dan bab 10. Pertama-tama, izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat bab 5, yaitu meneladani peran ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara pada buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yakni A. Teori Gujarat. Menurut teori ini, agama Islam masuk ke Indonesia dari Gujarat. Namun teori ini tidak menjelaskan secara rinci antara masuk dan berkembangnya Islam di wilayah Indonesia. B. Teori Mekah. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan dibawa oleh para saudagar dari Arab. C. Teori Persia. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia dari Persia dan bermazhab Syiah. Namun, teori ini dianggap lemah karena tidak semua pengguna sistem baca tersebut di Persia sebagai penganut Syiah. D. Teori Cina. Teori ini diungkapkan hanya karena Sultan Demak merupakan keturunan Cina dan keturunan Wali Songo. Hingga akhirnya inilah yang menjadi titik kelemahan teori tersebut. Dan yang terakhir, teori maritim. Menurut teori ini, banyaknya masuknya agama Islam ke Indonesia karena banyaknya para saudagar Arab ke Indonesia. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik dan semakin meluas seiring banyaknya raja-raja Hindu yang masuk Islam. Salah satu motif dari raja-raja Hindu tersebut memilih masuk Islam karena rakyatnya lebih dulu masuk agama Islam. 3. Tokoh penyebar ajaran Islam di Indonesia. 1. Sultan Malik Al-Saleh. Sultan Malik Al-Saleh merupakan penyebar agama Islam di Nusantara dan juga di Asia Tenggara. 2. Sultan Ahmad. Sultan Ahmad merupakan sultan yang ketiga di Samudra Pasai. 3. Sultan Alauddin. Sultan Alauddin juga merupakan Sultan Aceh yang ketiga, dan ia sangat berperan dan sangat berjasa dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah Aceh. 4. Wali Songo. Wali Songo merupakan 9 wali atau sunan yang menjadi pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Mereka adalah Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat, Maulana Makdum Ibrahim, Raden Paku, Syarifuddin, Raden Masyahid, Ja'far Shodiq, Raden Abu Said, Syarif Hidayatullah. 6. Datuk Tunggang Parangan. Datuk Tunggang Parangan merupakan seorang ulama di Minangkabau yang menyebarkan ajaran agama Islam di Kutai Kartanegara. Yang terakhir, Sultan Zainal Abidin. Beliau mendapatkan pendidikan dari sang ayah dan juga Datuk Maulana Hussein. Beliau mendirikan 2 pesantren dengan pengajar yang didatangkan langsung dari Pulau Jawa. 4. Keteladanan para ulama penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia. Banyak nilai-nilai keteladanan dari para tokoh penyebar agama Islam di Indonesia. 1. Hidup sederhana. 2. Gigih dan berjuang. 3. Menguasai agama secara luas dan mendalam. 4. Produktif berkarya. 5. Sabar. 6. Menghargai perbedaan serta berdakwah secara damai. Selanjutnya bab 10, yaitu peran tokoh ulama dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia melalui tokoh Wali Songo di tanah Jawa. 1. Sunan Gresik, penyebar Islam di Pulau Jawa. Pertama di Pulau Jawa tersebut tidak pernah memilih-milih dalam bergaul, dan beliau juga berdakwah secara bijaksana. 2. Sunan Ampel. Beliau merupakan putra dari Sunan Gresik. Beliau melanjutkan dakwah sang ayah. Ia membangun pesantren pertama di Pulau Jawa dan ia dikenal sebagai Molimo.
dan itu merupakan larangan yang bertujuan untuk memperbaiki moral masyarakat. 3. Sunan Benang. Media dakwah yang digunakan beliau ialah seni budaya lokal agar lebih menarik dan selektif bagi masyarakat awam. 4. Sunan Derajat. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel. Pusat kegiatan beliau berdakwah ialah di Lamongan, dan pusat aktifnya ada di wilayah Barat Gresik dan sekitarnya. 5. Sunan Kudus. Pusat kegiatan berdakwah beliau ada di Kudus, Jawa Tengah. 6. Sunan Giri. Beliau mendirikan pusat pendidikan Islam yang sangat penting, yaitu pesantren di Giri atau Gresik. Dan beliau juga menciptakan karya seni yang bernuansa Islam. 7. Sunan Kalijaga. Ia melakukan dakwah dengan melakukan pendekatan akulturasi. 8. Sunan Muria. Sunan Muria merupakan putra dari Sunan Kalijaga. Beliau melanjutkan dakwah sang ayah dan dengan cara yang menyesuaikan diri dengan keadaan sosial dan budaya sekitarnya. Yang terakhir, Sunan Gunung Jati. Beliau berdakwah atau menyebarkan ajaran agama Islam di daerah Cirebon dan di sekitarnya, dan beliau menggabungkan peran ulama dan juga peran sebagai penguasa, dan ia berdakwah secara bijaksana.